Oke. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Nah, sekarang saya tanyakan. Akar 3 bagaimana cara mencarinya? Ini tips. Akar 3 sama dengan titik-titik. Caranya gini. Akar 3 itu mendekati nilai berapa? Oke, 2 atau 4 ya. Berarti mendekati akar 4 sama akar 1. Benar nggak? Akar 1 itu 1 ya? Akar 4? Berarti akar 3, ya akar 3 berarti 1, sekian kan? Nah, mungkin aja 1, gitu ya. Nah, terus caranya gimana? 3 kurangi 1 berapa? 4 kurangi 1? Ya udah, 1/2/3 selesai. Jadi 1,66 sekian. 67 lah. Gimana? Bentar. Coba kita cek dulu, ya kan? Nah, kalau di komputer nanti SQRT 3. Coba kita cek dulu. Bentar saya tunjukin. Ketemunya 1,73. Yang benar mana? Ya, kita udah mendapatkan jawaban yang mendekati, itu udah cukup. 1,63 dengan 1,67 dengan 1,73 kan relatif dekat. Gitu. Ya, silahkan. Begitu pula kalau kita diminta untuk mencari akar 18 nih. Berarti ya sama. Yang mendekati mana? Akar 16 sama akar 25. Gitu. Akar 16 4, akar 25 5. Berarti akar 18 itu pasti 4, nah, berarti 4, 18 kurangi 16 berapa? Kebetulan 2 lagi ya. 25 kurangi 16, 9. Ya berarti 2/9. Hasilnya 4,22 sekian. Sudah? Oke. Nah, itu terkait notasi himpunan, cara penulisannya, dan kalian udah tahu himpunan bilangan apa saja. Cara penulisannya juga ini, pakai kurung kurawal bisa dengan menyebutkan semua anggotanya atau dengan ciri-cirinya. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang apa sih yang kita pelajari tentang himpunan. Nah, apa sih yang kita bicarakan tentang himpunan? Jadi, sekarang kita membicarakan tentang anggota dan bukan anggota himpunan. Gitu. Misalkan kita punya nih, A sama dengan himpunan hewan berkaki 4. Jadi A punya X di mana X itu adalah hewan berkaki 4. Kira ayam itu anggotanya. Ayam bukan anggota. Oke. Nah, ini tuh bahasa kita. Ingat, ayam bukan anggota A, itu bahasa manusia. Chicken is not A, itu bahasa Inggrisnya. Is not in A, itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Jawanya mungkin yang lain. Bahasa komputernya gimana? Ayam. Nah, ini bahasa komputernya. Beda kan? Bahasa manusia, bahasa komputernya. Tapi intinya sama.
menunjukkan kalau ayam bukan gini, bukan gitu ya. Terus kalau misalkan kambing, anggota A. Nah, kalau bahasa komputernya kambing elemen A, kayak gitu. Nah, kemudian kita tahu juga tentang A merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota, maka dinotasikan dengan himpunan kosong. Contoh himpunan yang tidak punya anggota. Tentang hewan apa? Atau tentang apa dalam kehidupan sehari-hari? Himpunan apa? Kodok. Gini aja, himpunan jangan A lagi. Kita buat yang lain. B. Himpunan B itu Y, di mana Y itu laki-laki yang punya rahim. Rahim. Ada nggak laki-laki punya rahim? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Zaman sekarang beneran nggak ada. Jadi dia mungkin himpunan kosong. Nah, itu uniknya manusia. Jadi manusia kadang dia itu mencoba untuk melawan takdir ya dengan pola pikirnya gitu ya, melawan kodrat dengan pola pikirnya. Zaman sekarang itu ada laki-laki yang punya rahim, artinya perempuan yang dia berubah jadi laki-laki. Ada nggak? Ada, walaupun secara kodrat sih dia perempuan, tapi ada ya. Sekarang, oh itu kebalik ya. Sekarang perempuan yang nggak punya rahim, ada ya? Ada. Kalau perempuan nggak punya rahim itu kumpul dengan perempuan, dia malah nggak kelihatan laki-laki ya, lebih cantik mungkin ya, gitu kan. Nah, kodrat-kodrat kayak gitu, yang tadinya himpunan kosong itu jadi muncul. Karena apa? Karena teknologi, karena kecerdasan manusia. Cuman kita punya kecerdasan itu harus diimbangi dengan norma, norma-norma agama, norma apa gitu. Saya pernah baca jurnal ya, saya pernah baca jurnal di Amerika itu ada profesor di daerah dekat Minnesota, karena saya itu pengen banget kuliah di sana, jadi saya cari-cari nih artikel-artikel di sana yang berkaitan dengan matematika. Ada profesor yang dia melakukan penelitian tentang DNA. Dia mencoba menganalisis kenapa orang bisa jadi tua. Oh, ternyata karena DNA-nya itu rusak. DNA-nya itu rusak. Berarti dia kemudian punya hipotesis. Berarti kalau saya bisa memperbaiki DNA saya, berarti saya tidak akan tua, tidak akan mati. Gimana menurut kalian? Lawan takdir ya? Iya. Jadi memang banyak orang-orang cerdas yang dia itu tidak diimbangi dengan norma-norma agama, akhirnya ya mencoba melawan apa yang diberitakan oleh takdir atau kodratnya gitu. Ada yang mencoba untuk menciptakan matahari buatan, ada yang mencoba untuk menciptakan alat agar aman ketika hari kiamat, kan ada ya. Nah itu. Tapi setidaknya mungkin kita bisa mengapresiasi kecerdasannya itu, kita membuat sesuatu yang lebih bermanfaat lah daripada untuk membuat sesuatu yang menurut saya sih impossible karena melanggar norma agama gitu ya. Gitu. Oke, itu contohnya. Yang A udah, yang B himpunan kosong saya kira. Sekarang ada himpunan semesta. Misalkan nih, H itu himpunan hewan berkaki 4.
I itu himpunan ikan di laut. J himpunan himpunan apa? Apa? Himpunan jerapah. Oke, himpunan burung. Ya kan? Oke. Nah, ini ada contoh-contoh HIJ ini himpunan-himpunan. Di sini pasti ada yang menguasai. Kira-kira himpunan apa yang menguasai? Saya kasih contoh, ada himpunan ciptaan Tuhan. Ya enggak? Ini semua dikuasai, ini semua ciptaan Tuhan enggak? Ada enggak? Bener enggak? Nah, terus saya tanya lagi ke kalian, kira-kira ada himpunan semesta selain ini enggak? Saya tanya ke Rosita, ada enggak Mbak Rosita? Saya tanya Mbak, untuk 3 himpunan ini ada himpunan semesta lain enggak selain yang saya sebutkan? Himpunan semestanya. Psikologi persepsi. Hah? Lain makin aneh loh. Ya, contohnya apa Mbak kira-kira? Himpunan? Yang ini masuk, ini masuk, ini masuk, semuanya masuk. Oke, pas dulu ya Mbak Rosita, nggak apa-apa. Yang lain ada ide nggak? Himpunan makhluk hidup bisa. Himpunan yang punya nyawa. Punya nyawa tadi ya, ada ya. Oke, himpunan hewan. Dan banyak sekali. Jadi ketika kita menyebutkan himpunan semesta, itu jawabannya banyak, nggak cuma satu. Jadi kita bisa menyebutkan apapun. Intinya yang menguasai 3 ini, gitu. Jadi ketika nanti saya menyebutkan himpunan, nah soalnya tentukan himpunan semesta dari himpunan-himpunan yang saya sebutkan. Nah kalian jawabnya bisa beda-beda, nggak harus sama, gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada lanjut ya.